membolehkan ibarat ini untuk belajar bagaimana kami bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus lewat Injil di Perjanjian Baru. Berkatilah kami dimudahkan agar pikiran dan rasa kami dapatkan buka serta bersama sungguh semakin mengenal Engkau yang kami kenal dari kisah di kitab suci. Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada semua yang hari Senin kemarin Pak panggil beliau ketua seksi kematian Rocky. Semoga Rocky semoga beliau juga bersifat saja yang akan membuka Tuhan hari ini dan memberikan ilmu-ilmunya yang banyak kepada kemuliaan kepada Bapa Putra kepada pertolongan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saudara sekalian, mari kita dengarkan materi tafsir pembukaan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Begini, kalau kita mau melihat, memahami gambaran tentang Yesus di keempat Injil masing-masing ya, maka yang kita perlukan itu adalah mengamati, melihat perikop-perikop hal-hal yang khas di setiap Injil. Nah, kita sudah pernah melihat ternyata Injil yang satu dengan yang lain itu ada kesamaan tapi juga ada perbedaan. Nah, ada perikop yang muncul di keempat Injil. Ada perikop yang muncul hanya di 3 Injil. Ada perikop yang muncul di 2 Injil dan ada perikop-perikop yang hanya muncul di 1 Injil. Kalau ketemu perikop yang muncul hanya di 1 Injil, sudah pasti harus diperhatikan. Kemudian, kalau ada perikop ya muncul di beberapa Injil, amati. Jangan-jangan biarpun perikopnya isinya sama, tapi akan kita menemukan detail yang berbeda. Dan nanti perbedaan-perbedaan itu yang akan menunjukkan kepada kita gambaran tentang Yesus yang ada di dalam Injil yang dipelajari. Malam ini kita masih akan belajar Injil Markus. Nah, yang saya mau ajak Bapak Ibu amati malam hari ini adalah ini. Yesus itu muncul di depan orang banyak ya. Semua orang di sekitarnya ramai sekali. Tapi mereka hanya datang untuk keramaian. Yesus membuat mukjizat, Yesus mengajar dengan hebat, orang banyak ramai mendengarkan. Murid-murid Yesus hadir di situ. Tetapi mereka nggak ngerti siapa Yesus. Yang ngerti siapa Yesus justru siapa? Roh jahat. Nah, ini hal yang khas sekali lagi kalau kita membaca Injil Markus. Sekarang kita periksa ya. Itu kesimpulan akhirnya begitu, tapi sekarang Bapak Ibu silahkan lihat sendiri dengan memperhatikan mukjizat ketika Yesus mengusir roh jahat. Silahkan ke Markus bab 1, mulai dari ayat 21. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Nah, perhatikan, mereka, orang banyak ini, takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan, orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus, sambil membandingkan Yesus kalau ngajar tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, pada waktu itu juga di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami?
Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Perhatikan kalimat itu akhir ayat 23. Orang itu berteriak. Orang itu kerasukan roh jahat. Lalu dalam teriakannya, itu kita menemukan kalimat, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Yang sebenarnya teriak siapa? Roh jahatnya kan? Roh jahat masuk ke dalam diri orang itu dan menggunakan badannya untuk bicara. Jadi yang kelihatan kalau di foto gitu ya, itu ya orang itu yang ngomong. Tapi sebenarnya yang berbicara adalah roh jahatnya. Nah, roh jahat kalau begitu mengatakan, aku tahu siapa engkau. Siapa dia? Yang kudus dari Allah. Yesus membentaknya, ayat 25. Diam, keluarlah dari situ. Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Nah, kemudian ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. 2 kali dikatakan bahwa orang banyak takjub kan. Lihat di ayat 22. Orang banyak itu takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Lalu di ayat 27, mereka takjub lagi. Tapi sekarang mereka takjub karena melihat Yesus menyuruh roh jahat itu keluar dan roh jahat itu mengerjakannya. Taat, nurut gitu ya. Nah, kemudian lihat ayat 28. Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Oh, Yesus terkenal gitu. Langsung viral gitu beritanya. Banyak orang tahu dan kemudian lihat berikutnya. Perikop berikutnya. Yesus keluar dari rumah ibadat lalu masuk ke rumah ibu mertua Simon. Ya. Ibu mertua Simon dikatakan sakit demam. Dan kemudian ayat 31, Yesus memegang tangan perempuan itu, membangunkannya, lalu demam itu meninggalkan dia, lalu perempuan itu mulai masak dan bikin minum gitu ya. Nah, lihat berikutnya. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, perhatikan kalimat ini. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, lihat. Udah malam ya ini ya. Menjelang malam ayat 32 itu. Orang banyak datang ke rumah ibu mertua Petrus dan lihat. Mereka membawa orang-orang sakit, membawa orang-orang yang kerasukan setan, dan lihat ayat 34, Yesus menyembuhkan yang sakit dan membebaskan orang-orang yang kerasukan dari setan-setan itu. Nah, kemudian itu orang banyak pada datang itu pada ngapain? Ada yang membawa orang sakit ya, ada orang yang membawa orang kerasukan. Selebihnya jangan-jangan itu nonton. Untung belum ada kamera waktu itu. Kalau ada kamera pasti semua pegang handphone. Nah, kemudian lihat yang berikutnya ayat 35.
Ia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Thank you, San. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua mencari engkau, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang. Dan kemudian Yesus mengerjakan apa yang dikatakan di ayat 39. Ia pergi seluruh Galilea memberitakan Injil. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini, disembuhkan ternyata banyak ya. Tapi yang belum disembuhkan masih banyak juga. Tapi Yesus meninggalkan mereka. Kenapa? Jawabannya ada di sini. Jangan mencari di tempat lain. Tujuan kedatangan Yesus untuk apa? Memberitakan Injil, bukan menyembuhkan. Itu di situ banyak orang salah ya. Karena mengira tujuan Yesus adalah menyembuhkan atau membangkitkan orang mati bahkan. Nah gini aja, selama Yesus berkarya 3 tahun ya, itu di Yudea, Galilea, yang mati ada berapa orang? 3 tahun ya banyak ya. 3 tahun kok. Yang dibangkitkan oleh Yesus berapa orang? Cuma 3. Apa artinya itu? Tugas Yesus, tujuan Yesus bukan membangkitkan orang mati. Kalau tujuannya cuma itu kan nggak usah keliling jauh-jauh. Nah, kemudian berikutnya sekarang kalau membaca ayat 40 dan seterusnya, Bapak Ibu juga akan menemukan Yesus makin dikenal oleh orang banyak. Ini kan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit, kusta. Tapi lihat ayat 45. Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat terpencil. Tapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, Yesus dikerumuni orang banyak terus gitu ya jadinya ya. Nah, kemudian sekarang lihat bab 2 ayat 12. Ini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ya. Dan ketika menyembuhkan orang lumpuh itu, Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian Yesus juga mengatakan, "Angkat tikarmu, pulang ke rumahmu." Ayat 12. Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua, ia mengangkat tikarnya lalu keluar. Sehingga mereka semua takjub. Orang banyak takjub lagi. Lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini itu yang bagaimana? Kalau saya mengatakan, Bapak Ibu ambil snack, ya, itu aja Bapak Ibu belum tentu mau melakukan kan? Berarti ucapan saya nggak ada kuasanya. Nah, kalau Yesus tadi lihat, roh jahat ada di dalam diri seseorang. Yesus menyuruh roh jahat itu keluar. Roh jahat itu keluar. Kemudian Yesus bilang kepada orang yang lumpuh, angkat tikarmu, pulang sana. Orang lumpuh kok disuruh ngangkat tikar. Orang lumpuh kok disuruh pulang. Nah, yang kemudian terjadi, orang yang lumpuh itu bisa sembuh, bisa jalan lagi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, itu yang membuat orang takjub. Dan yang itu belum pernah mereka lihat. Berikutnya lagi, sekarang silahkan kita cari Yesus yang mengusir roh jahat. Ya. Bab 5.
Ini sekali lagi saya tidak akan membahas detailnya ya, tapi kita fokus kepada hal yang istimewa di dalam Injil Markus. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau, daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan rantai, tapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Nah, ini tolong perhatikan orang ini, orang yang kerasukan roh jahat itu. Kekuatannya seperti apa? Tidak ada orang yang sanggup mengikatnya. Diikat dengan rantai, rantainya diapakan? Putus, belenggu dipatahkan. Tidak ada orang yang kuat. Nah, kalau begitu sudah pasti bukan orang Gerasa ini yang menjadi sangat kuat, tetapi ada kekuatan di dalam tubuhnya yang membuat dia begitu kuat. Dan kemudian lihat ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Nah, orang yang kerasukan ini sudah dibawa oleh roh jahatnya meninggalkan tempat tinggal manusia. Tinggalnya di mana? Siang malam di kuburan. Nah, ini sudah hebat sekali roh jahat yang merasuki orang itu. Nah, kemudian lihat ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari-larilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ada yang aneh enggak? Dari jauh melihat Yesus, orang ini mendekati Yesus, lalu menyembah Yesus. Memang sudah kenal sama Yesus? Orang Gerasa itu sudah pasti tidak kenal dengan Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku." Oh, ini ada keterangan sebelumnya ya. Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Oh, setelah orang itu datang menyembah Yesus, Yesus berkata, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Lalu roh jahat itu berteriak dengan keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Tapi lihat kalimat berikutnya. "Demi Allah, aku mohon jangan siksa aku." Apa artinya ini? Roh jahat yang ada di dalam diri orang itu tahu siapa Yesus. Dan tahu juga Yesus punya kuasa untuk menyiksa dia. Berikutnya lagi, Yesus bertanya, "Namamu siapa?" Lalu orang itu menjawab, "Legion, karena kami banyak." Nah, banyaknya seperti apa? Perhatikan, cari babi. Lihat ayat 13. Kawanan babinya ada berapa? 2.000. Roh jahat yang ada di dalam satu orang itu, ketika keluar, mereka semua bisa masuk ke dalam 2.000 ekor babi. Ini berarti pasukan roh jahat. Ini satu kompi, satu peleton, atau satu apa namanya? Kalau 2.000. Enggak, kalau kesatuan tentara sekarang, 2.000 itu apa?
Jangan-jangan batalion malah. Lebih dari batalion, satu brigade. Maka kita tahu tadi betapa kuatnya orang yang kerasukan ini tadi ya. Karena yang merasukinya banyak. Dan kemudian berhadapan dengan roh jahat yang begitu banyak itu. Yesus hanya sendirian ya. Ya 12 muridnya ada, tapi untuk mengurusi roh jahat mereka nggak akan bisa bantu. Nah, kemudian lihat murid-murid ngelihat ya, tahu kalau Yesus mengusir atau menyuruh roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan kemudian pasti suasananya ramai sekali ya. Bapak Ibu paling banyak pernah melihat berapa ekor babi? Jangan-jangan belum pernah lihat, taunya udah di piring. Ya. Sekali ngelihat, pernah lihat berapa ekor babi? Saya cuma mau tanya, kalau 2.000 ekor babi itu kira-kira seberapa banyaknya? Banyak sekali. Jangan-jangan ini ruangan sana, ruangan sini, babi dimasukkan, nggak cukup, 2.000. Masuk ke dalam diri satu orang. Betapa kuatnya. Tapi Yesus hanya mengucapkan berapa kalimat coba? Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Hanya dengan satu kalimat itu, Yesus bisa menyuruh roh-roh jahat itu keluar. Nah, kemudian dari sini kita juga ini lihat ya, roh-roh jahat melihat Yesus dan mengetahui siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, berikutnya sekarang kita lihat yang sebaliknya. Oh, tunggu. Yang sebaliknya itu yang bagaimana? Orang-orang dekat Yesus itu malah nggak tahu siapa Yesus. Coba sekarang kembali ke depan. Yang paling mencolok untuk mendapat perhatian kita ke bab 4, lihat Yesus yang meredakan angin ribut. Bab 4 mulai dari ayat 35. Ini paling gampang diingat. Habis ini pasti Bapak Ibu nggak akan lupa. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu amati berapa kali murid-murid takut. Lihat ayat 40, ayat 40. Mengapa kamu begitu ketakutan? Takut apa mereka sampai ditegur Yesus? Takut tenggelam karena air masuk ke dalam
dalam perahu, sementara Yesus nyenyak tidur. Pernah tidur senyenyak ini atau enggak? Bapak Ibu pernah tidur sampai senyenyak ini apa enggak? Tidur yang begitu nyenyak sampai suara kencang seperti apapun enggak berpengaruh. Saya sering kalau itu. Tidur yang paling enak itu. Sampai waktu di asrama dulu, sampai teman saya naik ke tembok untuk mukul-mukul tembok, saya tetap enggak bangun. Pernah juga kayak gitu. Nah, ini lebih hebat ini Yesus tidurnya ya. Tidur di perahu, pasti goyang dong kalau ada angin. Terus para murid itu ketika menimba air dari perahu, memangnya mereka diam saja? Pasti berisik. Yesus terpengaruh tidurnya? Enggak. Tuh kalau mau ikut Yesus tidurnya harus kayak gitu. Nah, kemudian Yesus tidur. Para murid berusaha mengosongkan perahu dari air ya. Dan mereka rupanya kewalahan. Mereka takut juga, perahu akan tenggelam. Kalau mereka membangunkan Yesus, yang mereka harapkan Yesus ngapain? Apakah mereka sudah berpikir Yesus akan membentak angin? Paling-paling membantu murid-murid untuk menimba air gitu kan. Tapi kemudian lihat, Yesus bangun, lalu membentak angin. Hanya 2 kata, diam, tenanglah gitu ya. Anginnya gimana sekarang? Langsung angin reda, danau menjadi teduh. Ini sekarang membuat murid-murid bukan takut kepada air, bukan takut kepada badai, tapi takut kepada Yesus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Jelaskan orang ininya, Yesus. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para murid ini datang enggak waktu Yesus ngusir roh-roh jahat tadi? Mereka dengar enggak roh jahatnya ngomong apa? Dikira sampai teriak gitu. Nah, apa yang dikatakan oleh murid-murid ini kontras kan? Dengan apa yang dilakukan roh-roh jahat. Roh jahat mendengar ucapan Yesus, taat. Kemudian roh jahat tahu siapa Yesus. Aku tahu siapa engkau, jelas kan? Murid-murid, siapa sebenarnya orang ini? Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini hanya ada di Markus ya. Nanti membaca yang lain, Bapak Ibu tidak akan menemukan yang kayak gini. Kelihatannya sama, tapi ketika diamati secara menyeluruh, nih contoh bedanya dengan yang lain. Murid-muridnya enggak ngerti siapa Yesus. Nah, kemudian berikutnya lihat bab 6 ayat 30. Ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau membaca perikop ini saya selalu mengingatkan, 5.000 orang laki-laki ini lapar semua ya. Nah, ini penting. Bagaimana menunjukkan kalau mereka lapar? Lihat ayat 30. Ya. Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus. Kemudian ayat 31, iya, Yesus berkata kepada mereka, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Masih sibuk sekali kan? Begitu banyak orang yang datang. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Naik perahu berarti nyebrang danau.
Nah, kemudian ayat 33. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Nah, hitungan wajar ya, orang naik perahu nyebrang danau. Dengan orang jalan kaki mengelilingi danau. Mana yang harusnya lebih cepat? Hitungan wajar ya. Normalnya yang naik perahu kan ya. Tapi lihat, begitu Yesus mau mendarat, orang banyak sudah duluan datang. Di situ hanya digunakan kata bergegas-gegas. Berarti jalannya cepat, lari. Dah, lari atau jalan cepat menyusuri pantai danau. Udah ketahuan nggak capeknya? Nah, udah ketahuan kalau mereka lapar? Ya, wajar kalau kemudian mereka lapar. Dan begitu Yesus mendarat, Yesus tidak langsung memberi mereka makan ya, ngasih kuliah dulu. Coba lihat ayat 34. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, nah ini baru ada masalah dengan makanan. Murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini terpencil. Suruh orang banyak itu ke kampung untuk membeli makanan. Yesus tidak mau melakukan itu dan justru berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, kemudian para murid itu kemudian bertugas untuk mendistribusikan roti yang digandakan oleh Yesus ya. Coba lihat ayat 41. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, yang menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Nah, murid-murid Yesus terlibat jelas di sini membagi-bagikan roti untuk 5.000 orang laki-laki. Nanti di tempat lain disebutkan perempuan sama anak-anak nggak dihitung. Itulah sebabnya maka rotinya sisa banyak gitu ya. Kenapa? Yang datang cuma laki-laki. Kalau nggak akan sisa-sisa. Apalagi kalau ada kantongnya, bawa pulang. Nah, ini jelas ya, para murid melihat dan terlibat dalam penggandaan roti. Berikutnya sekarang ke bab 8. Yang ini sebenarnya lebih lapar lagi orangnya. Yesus memberi makan 4.000 orang ya. Ini lebih lapar. Dari mana tahu? Coba lihat ayat 1. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang sangat besar jumlahnya. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Kalau mereka sampai ikut Yesus 3 hari itu, udah kayak mau camping ini. Nah, sekarang begini, mereka bawa bekal apa enggak?
Apakah Yesus buka kursus singkat nanti di pinggir danau, lalu silakan datang pada bawa bekal? Enggak begitu. Orang ikut Yesus, nggak mau pulang. Ikut terus, nggak mau pulang. Nahan lapar. Mungkin ada yang bawa bekal. Bekal orang di zaman dulu, ya roti, ikan kering, ikan goreng. Kemudian juga kismis. Yang lain lagi, Bapak Ibu kalau yang pernah ke Yeriko beli buah ara yang dikeringkan itu kan. Itu bekal untuk ini perjalanan jauh. Tapi ini 3 hari. Dan mereka bukan orang yang siap dengan perbekalan. Sampai Yesus mengatakan, kalau aku menyuruh mereka pulang, mati, pingsan mereka nanti ya. Nah, kemudian lihat, Yesus juga menggandakan roti. Ini 7 roti. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Oh, ayat 6 dulu, sorry, maaf. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Nah, ini cukup. Yesus menggandakan roti, memberikannya kepada murid-muridnya, murid-muridnya mendistribusikannya kepada orang banyak. Ayat 9, yang ikut makan 4.000 orang. Tunggu dulu, ini kalau pabrik roti tradisional untuk bikin roti sampai mengenyangkan 5.000 orang itu bisa sehari kelar nggak? Yang tradisional ya. Jadi roti, kebayang nggak sih 5.000 orang itu seberapa? Gereja ini muat berapa orang? Ada 1.000? Nyampe atau nggak nyampe? Nggak nyampe. Bayang kalau satu gereja itu 1.000 gitu. Berarti 5 gereja. Atau gereja, terus aula, ruangan-ruangan ini penuh semua kalau gitu ya. Semana lagi. Di halaman masih ada yang duduk di halaman. Semua kenyang dengan roti yang dibuat oleh Yesus. Mukjizatnya Bapak Ibu begitu hebat. Udah nggak usah mikirin ini mereka itu hanya dimotivasi oleh Yesus untuk membagi. Tidak masuk akal di sini kan? Mereka pergi 3 hari, mau bekal seperti apa yang membuat orang bisa membagi-bagikan kepada temannya sampai kenyang, sampai ada lebihnya itu. Nah, yang itu nggak usah dipikirkan. Pikirkan Yesus yang membuat mukjizat begitu dahsyat. Nah, kemudian sekarang ayat 11. Kemudian muncullah orang-orang Farisi dan mulai berdebat dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta dari dia, dari Yesus, suatu tanda dari surga. Lalu mendesahlah ia di dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Jelas ya? Yesus menolak memberikan tanda kepada orang-orang Farisi. Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan bertolak ke seberang. Murid-murid lupa membawa roti. Hanya 1 roti saja ada pada mereka dalam perahu. Gambarnya jelas kan ya? Habis menggandakan roti begitu banyak, muncul orang Farisi, minta tanda. Yesus menolak untuk memberi tanda, dan kemudian Yesus naik ke perahu. Murid-murid nggak bawa roti, cuman 1. Ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa, perhatikan, hal itu dikatakannya karena mereka
tidak mempunyai roti. Jadi kan para murid kan mendengar, hati-hati, waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid pada ngomong apa? Dia ngomong gitu karena kita nggak punya roti. Itu kalau Bapak Ibu jadi Yesus, jengkel apa enggak coba? Nah, lihat kalimat berikutnya. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu? Kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti. Kamu mikir kalau aku ngomong gitu karena kita nggak punya roti. Nah, lebih lanjut, Yesus bilang begini. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degelkah hatimu? Degil itu apa? Hubungannya dengan nggak paham dan nggak ngerti? Ya, terus. Kamu mempunyai mata. Tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Kebayang nggak jengkelnya Tuhan Yesus kayak apa? Mereka mengira Yesus ngomong hati-hati waspada terhadap Ragi Herodes, itu karena Yesus sedang jengkel karena nggak punya roti. Kan kurang ajar. Dikira roti itu masalah buat Tuhan Yesus. Lalu mereka sampai dikasih tahu. Kalian pada ingat nggak? Pertanyaan kan seperti pertanyaan kepada anak kecil. Coba perhatikan Bapak Ibu pertanyaan Yesus. Pada waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Mereka jawab, pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Itu tadi kenapa saya menekankan soal keterlibatan murid-murid dalam peristiwa penggandaan roti. Mereka terlibat. Mereka membagi-bagi roti. Mereka bisa melihat bagaimana orang banyak menyambut roti itu. Orang lapar disediain makanan. Kelihatan nggak wajah mereka? Antusias. Para murid melihat itu semua. Bagaimana 5 roti jadi banyak, 7 roti jadi banyak. Mereka melihat. Tapi lihat kata-kata Yesus, kamu punya mata, tapi kok nggak ngelihat. Kamu punya telinga, tapi nggak dengar. Semua, ini penggandaan roti itu saja ya, itu sudah menunjukkan Yesus tidak ada masalah dengan roti. Ini kalau saya yang jadi Tuhan Yesus, langsung saya siapin roti 1 perahu untuk mereka gitu ya. Untuk roti aja dikira masalah untuk Yesus. Dan perhatikan kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus bicara keras. Di ayat 17. Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih halus. Tapi begitu mengatakan, masih degilkah hatimu? Terus, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Coba, mata ditunjuk, telinga mereka juga ditunjuk, pikiran mereka ditunjuk. Ini ingat tadi. Ayat 21. Belum mengertikah kamu? Pikiran, mata, telinga, pikiran seolah-olah nggak berfungsi gitu ya. Mereka melihat semua yang dilakukan oleh Yesus, tapi tidak mengerti siapa dia.
Nah, kemudian ada lagi. Silahkan ke bab 6 ayat 45. Bab 6 dari ayat 45. Ini lebih menyedihkan sebenarnya. Lalu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, itu setelah penggandaan roti untuk 5.000 orang ya. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau dan sementara Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira melihat hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Ia segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu dan hati mereka tetap dekil. Yesus menggandakan roti untuk 5.000 orang aja mereka nggak paham apa itu. Sekarang mereka ngelihat Yesus jalan di atas air. Itu yang bawa arloji siapa itu ya? Kok tahu jam 3 pagi? Gitu. Yang seperti ini kan kadang-kadang muncul sebagai pertanyaan kan. Kok bisa tahu jamnya? Mengingatnya begini saja informasi ini ya. Hari untuk orang Yahudi itu dimulai dengan terbitnya bulan. Sekarang sampai terbitnya bulan, hari berikut itu 1 hari. Nah, kalau malam Paskah, Bapak Ibu semua mendengar referen bacaan pertama itu. Maka jadilah pagi, jadilah petang gitu. Enggak. Jadilah apa? Jadilah petang dan jadilah pagi, jangan dibalik. Itu bukan kebalik, memang begitu. Hari dihitung dengan terbitnya bulan sampai terbitnya bulan hari berikut. Nah, dari terbitnya bulan sampai kemudian tenggelamnya bulan, pagi kan ya, itu mengikuti orang-orang Romawi sudah membuat hitungan waktu, 12 jam. Dan kemudian itu dibagi menjadi berapa? 4 giliran jaga. Nyebutnya begitu, 4 giliran jaga. Nah, mereka menghitung terbitnya bulan itu jam 1 gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan terbitnya bulan jam 1, jaga pertama 12 jam bagi 4. Jaga pertama berarti jam 9, jaga kedua jam 12, jaga ketiga jam 3, terus jam 6 pagi. Pas kan? Tapi nggak akan Bapak Ibu ketemu jam 3:20 gitu, nggak akan. Jamnya akan disebut jam-jam yang pasti. Dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, jam berapa saja coba? Pagi-pagi, jam 9, jam 12, jam 3, terus jam 5. Jam 5, karena itu jam 5 itu kan sudah dekat dengan jam 6 gitu aja. Yesus wafat jam berapa? Jam 3. Dalam kisah sengsara Yesus yang disebut jam berapa saja? Jam 9, jam 12, jam 3. Gitu kan. Enggak akan ketemu jam 11:25, enggak. Boleh dicek, boleh diperiksa. Itu cara mereka menghitung waktu di zamannya itu. Nah, mereka melihat Yesus, benar bahwa ini waktunya dini hari, gelap. Lalu mereka melihat Yesus datang. Dan mereka mengira yang datang kepada mereka itu adalah hantu.
Ternyata itu adalah Yesus yang jalan. Perhatikan sebentar. Ayat 48 itu loh. Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Jalannya lambat apa cepat jadinya? Ini perahunya sedang, ya, Yesus naik perahu. Para murid naik perahu, mendayung memang dengan susah payah. Tapi Yesus jalan di atas air seperti mendahului mereka. Dan mereka menyangka, ini hantu. Giliran kemudian Yesus naik ke dalam perahu. Lihat yang terjadi dengan mereka. Mereka sangat tercengang. Dan mereka belum juga mengerti tentang roti. Mereka masih tetap dekil. Mereka sekarang lihat Yesus jalan di atas air. Tambah nggak ngerti lagi. Ini kasihan Yesus ya. Belum selesai. Kita lihat yang ini paling heboh kalau yang sekarang. Silahkan ke Getsemani. Bab 14. Ayat 43. 14. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan pengawalan ketat. Ini saya belum cek, kalau terjemahan yang lama saya lebih senang mendengarkannya. Tapi ini di terjemahan yang lebih baru, bawalah dia dengan selamat kan kalau yang lama. Nah ini bawalah dia dengan pengawalan ketat. Saya belum ngecekin ya, tapi saya lebih nyaman dengan kata bawalah dengan selamat. Ketika sampai, ia segera mendekati Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Lalu mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ mengudus pedangnya, lalu menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sang kamu, aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi harus dikenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kalau membacanya hanya sekilas Bapak Ibu, kita akan kehilangan suasana. Perhatikan Yesus dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani itu kan. Kemudian perhatikan yang datang. Perhatikan yang datang. Rombongan orang bawa pedang, bawa pentung, tentu obor juga ya. Itu sudah ramai kan. Dan kemudian Yudas maju mencium Yesus. Ini murid-murid sudah mulai tegang itu sebenarnya. Dan kemudian lihat ayat 47. Seorang dari antara murid Yesus menghunus pedang. Kemudian ini dikatakan memotong telinganya. Memotong telinga hamba imam besar. Ini yang dipotong telinganya diam saja. Orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus, tenang-tenang saja melihat temannya dipotong telinganya. Suasana pasti menegangkan. Lalu murid-murid akhirnya gimana coba? Lari. Ya,
meninggalkan Yesus sendirian. Sekarang lihat ayat 51. Bapak Ibu tolong menilai orang ini takutnya level berapa gitu ya. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan... Nah, pertanyaannya itu tadi, ini takut level berapa? Murid-murid tidak mengerti, dan ini bisa dikatakan apa ya, puncak ketidakmengertian mereka tentang Yesus. Yesus ditinggalkan menghadapi pengadilan ini sendirian. Petrus ngikuti tapi dari jauh, kemudian menyangkal Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu, lihat akhir Injil Markus. Kita sudah melihat bagian ini. Ini kalau di bab 16, Bapak Ibu lihat ayat 8 ya. Lalu mereka, perempuan-perempuan itu, keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka, perempuan-perempuan itu, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Kalimat berikutnya, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dua kalimat ini nggak nyambung kan? Dan kemudian Bapak Ibu kalau membaca Injil Markus, ada kalimat yang nggak nyambung dah. Kalau Markus ngomongnya nggak kayak gini. Ayat 8, dengan singkat mereka sampaikan, terus kalimat berikutnya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus. Ini nggak kita ketemukan model kalimat kayak gini di Injil Markus. Dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini bukan dari Markus. Injil Markus berhenti di kata takut itu. Nah, sekarang apa yang terjadi pada waktu itu? Hari Sabat lewat, Yesus sudah ada di dalam kubur. Lalu ayat 1, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, kemudian Salome datang ke kubur. Ternyata batu penutup kubur sudah terguling, jenazah Yesus itu sudah tidak ada. Dan kemudian mereka melihat ayat 5, seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka, perempuan itu sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata, jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Stop di situ aslinya Injil Markus. Yang nambahin ini siapa? Jawabannya gampang. Enggak tahu. Enggak tahu kok. Ada di antara Bapak ada yang tahu jawab? Siapa yang nambahin? Tapi kalau diamati seluruh isinya, tidak ada yang bertentangan dengan Injil. Kenapa ditambahkan? Bapak Ibu amati. Aneh kan Injil berhenti di kata takut tadi. Maka kemudian orang-orang, para pengikut Yesus di awal dulu, kemudian menambahkan bagian. Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, kalau kita melihat keberadaan Yesus di dalam Injil Markus, sekali lagi lihat, Yesus buat banyak mukjizat. Mukjizatnya hebat, dahsyat. Yesus juga mengajar.
Dan ajarannya membuat begitu banyak orang kagum. Tapi lihat, orang banyak cuma ngikuti Yesus, tapi tidak mengenal siapa Yesus. Hanya senang saja mendengarkan pengajarannya. Senang juga, kalau dapat roti itu senang apa enggak? Lapar disiapin roti ya senang. Nah, kemudian berikutnya lihat murid-murid Yesus. Melihat, bukan hanya melihat, terlibat dalam mukjizat. Bahkan ada mukjizat-mukjizat yang orang banyak nggak tahu. Dilihat, mereka kenal Yesus? Enggak. Siapa orang ini sampai angin dan danau pun taat. Ingat juga kalimat, dia bilang begitu karena kita nggak bawa roti. Nah, justru yang tahu, kenal siapa Yesus, roh jahat. Sekali lagi, ini gambaran yang khas kita temukan di dalam Injil Markus. Nah, sekarang begini, kitab ini, Injil ini ditulis untuk jemaat. Jadi Injil ditulis bukan untuk orang banyak yang diceritakan di dalam kitab. Jadi kalau mau bahasa sederhana begini, Markus itu kan jadi penerjemah Petrus. Waktu Petrus memberitakan Injil di Roma. Jadi kalau Petrus ngajar, Markus dengerin, memperhatikan, menerjemahkan ucapan Petrus gitu ya. Berdasarkan ajaran Petrus itulah kemudian Markus menulis kisah Yesus seperti yang kita lihat sekarang. Dan kalau begitu kitab ini, Injil ini ditulis untuk orang Roma. Jadi pertanyaannya menjadi lebih sederhana. Jadi apa yang mau dikatakan, apa yang mau dijelaskan oleh Markus kepada jemaat di Roma ini? Nah sekarang begini, yang tahu kalau Yesus itu anak Allah siapa? Kalau di dalam teks, roh jahat. Di luar teks, siapa yang tahu? Yang baca. Oh, kepala pasukan itu ya. Orang ini adalah anak Allah. Ya. Di luar teks, yang tahu siapa? Yang baca kan? Oh iya dong. Sudah baca tetap nggak tahu. Nanti ditegur sama Yesus juga nanti. Nah, Markus mau menunjukkan, lihat, Yesus itu sebenarnya adalah anak Allah yang punya kuasa. Tapi banyak orang tidak mengerti, tidak memahaminya. Pertanyaannya, kalau para murid itu dibandingkan sama iblis, sama roh jahat, kira-kira malu apa enggak itu ya? Roh jahat aja pada ngerti kok, kamu kalian pada enggak ngerti. Loh, yang murid Yesus yang mana ini? Muridnya pada enggak ngerti, tapi kemudian roh jahat malah pada ngerti. Nah, kemudian sekarang begini. Bapak Ibu tolong mengingat kalau di dalam dunia Yunani Romawi pada waktu itu ya, itu pemahaman keyakinan tentang dewa dan kemudian dewa yang datang ke dalam dunia itu kan sangat jelas kan ya. Bapak Ibu tolong membayangkan saja anak dewa. Dalam mitologi Yunani, Bapak Ibu tahu kan anak dewa? Sebut siapa anak dewa? Zeus. Zeus itu dewanya, anaknya Hercules. Ya. Kalau orang memikirkan anak dewa, orang akan memikirkan anak dewa itu pasti kuat. Terus, selain kuat, karena kuat jadi berani gitu kan. Sakti bisa lakukan apa yang dimaui. Nah, kemudian kalau orang Romawi tadi ya, orang-orang Roma ikut Yesus karena Yesus anak Allah, mereka bisa enggak membayangkan Yesus itu harusnya seperti anak-anak dewa.
Wajar mereka memikirkan yang seperti itu. Tapi kemudian Markus mau menunjukkan Yesus itu anak Allah, tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Kok tidak seperti yang kamu pikirkan? Benar dia bisa membuat mukjizat, benar dia bisa membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, menggandakan roti. Semua melihat itu. Tetapi, tunggu dulu. Itu tidak membuat, itu belum membuat murid-muridnya ngerti siapa Yesus. Kalau orang mengharapkan Yesus bertindak seperti anak dewa yang mereka pikirkan, belum tentu mereka akan terima Yesus sebagai anak Allah yang sebenarnya. Kapan Yesus menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai anak Allah? Justru ketika mati di kayu salib, kan? Nah, kemudian kalau kita harus belajar dari situasi yang seperti ini, apa yang diajarkan oleh ini Markus ya. Sekarang Bapak Ibu begini, tolong mengingat dan mengungkapkan pemahaman tentang Yesus berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebutkan semua. Sampai jam 9 juga nggak apa-apa, saya tunggu. Dan ini kan semua pengikut Yesus ya. Tolong jelaskan pemahaman gambaran tentang Tuhan Yesus yang saya alami. Berdasarkan yang saya alami. Mau pakai mic satu-satu? Misalnya apa? Atau pernah mengatakan Tuhan Yesus itu bagaimana? Baik, itu paling gampang, paling banyak ya. Tolong diingat-ingat, kapan mengatakan Tuhan Yesus itu baik? Kalau lagi senang, yang saya harapkan dipenuhi, yang saya minta dikabulkan. Saya tidak minta, tapi diberi kelimpahan. Itu senang. Baik sekali Tuhan. Tunggu dulu. Apakah ungkapan yang seperti itu sudah cukup untuk menggambarkan kebaikan Yesus? Kalau pakai bahasa yang sinis ya, apakah kebaikan Yesus itu bergantung pada penilaian kita? Ini saja. Jangan-jangan pemahaman kita tentang orang tua kita sejak saya kecil, kemudian saya menjadi dewasa, berbeda. Coba periksa. Bapak Ibu waktu kecil menggambarkan orang tua dengan sekarang sudah dewasa menggambarkan orang tua sama atau beda? Sederhananya gini dah. Waktu Bapak Ibu masih kecil dulu, kepikir nggak untuk mengambil sikap, sifat seperti orang tua? Waktu kecil. Sudah terpikir? Setelah Bapak Ibu dewasa, bisa nggak menilai, apa menyebutnya ya, nilai positif kebaikan sikap dari orang tua? Dan kemudian secara sadar atau tidak sadar, ternyata kok saya ngikuti orang tua saya. Nah, kalau nanti jangan-jangan yang diikuti keras kepalanya, itu kayak saya kalau itu. Tapi sadar atau tidak sadar, pemahaman kita tentang orang tua, atau mau lebih luas lagi, tentang pribadi yang terus berinteraksi dengan kita, pemahaman kita akan berkembang, berubah. Berkembanglah. Nah, bisa jadi sekarang saya memikirkan Yesus itu baik menurut kriteria saya, kalau begini, begini, begini. Kemudian, coba perhatikan lebih lanjut ya. Ini contoh juga sering saya gunakan sebenarnya. Bapak Ibu, kapan menghadapi masalah? Selama hidup berapa kali menghadapi masalah, dan terakhir kapan menghadapi masalah? Ini sekarang juga belum selesai masalah saya gitu ya. Tolong ingat-ingat dan amati ya. Setelah Bapak Ibu melewati begitu banyak masalah, Bapak Ibu jadi lebih pintar apa enggak? Tetap aja saya sebutnya pintar, Bu. Saya tidak ngomong kecerdasan, tapi menjadi lebih paham. Oh iya kan? Atau gini berikutnya lagi. Bapak, Ibu itu serius berdoa.
waktu sedang senang atau sedang sedih. Yang lebih sungguh-sungguh berdoa. Yang doanya diulang-ulang, itu sedang senang atau sedang sedih? Sedih, Pak. Ulang-ulang terus gitu kan. Sedih. Pantesan diberi banyak sedih gitu. Tolong amati. Kenapa justru ketika saya sedih, saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak manggilin Tuhan. Nah, kemudian ketika banyak masalah, kenapa kok saya jadi lebih paham? Jangan-jangan, amati sendiri ya, nanti lihat sendiri. Jangan-jangan saya diberi soal ini, diberi soal ini, untuk saya latihan. Pernah nggak mengalami Tuhan memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu? Tuhan memberikan training atau coaching gitu ya. Maksudnya, nah itu, Bapak Ibu tolong ingin aja dah. Sudah berapa kali mendengar Tuhan Yesus memberi perintah, kasihi sesamamu, seperti aku telah mengasihi kamu. Berapa kali? Udah berapa banyak lah. Pernah ketemu orang sombong? Selain saya, ada lagi yang nih Bapak Ibu temui. Orang sombong itu sesama Bapak Ibu bukan? Kemudian orang yang egois, orang yang ngiri hati, itu sesama atau bukan? Nah. Sama. Atau perintah Yesus yang harus dilengkapi. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, koma, kecuali itu. Yang iri, yang sombong, yang egois. Gak ada perintah itu kan? Yang ada adalah kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau sesamamu sombong, kalau sesamamu egois, kalau sesamamu iri hati, kalau sesamamu keras kepala, Tetap mengasihi, Pak. harus dikasih apa enggak? Tetap. Kalau sampai tidak mau mengasihi mereka, berarti mengubah firman gitu ya. Mengecualikan orang-orang itu dari sesama yang disebut oleh Tuhan gitu. Jangan-jangan kalau saya dipertemukan, Bapak Ibu dipertemukan dengan orang sombong, sedang diajari Tuhan, no, kasihi. Ketemu orang yang keras kepala, kasih orang itu. Ketemu orang yang apa lagi? Menjengkelkan dah. Kasih orang itu. Kalau dipertemukan dengan orang-orang seperti itu, jangan-jangan kita sedang dilatih. Itu Tuhan mengasihi apa enggak? Iya. Mengasihi, Pak. Bapak Ibu ketemu dengan soal yang berikutnya lagi. Lalu Tuhan sebenarnya bilang, selesaikan soal itu, selesaikan soal itu. Udah, kerjakan. Dan sayangnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak membuka konsultasi. Ya. Tuhan hanya menunjukkan, kasihi. Tuhan, dia sombong. Kasihi. Dah. Dan nggak ada petunjuk bagaimana mengasihi orang sombong. Kita yang diajak mikir sendiri, maka kemudian menjadi pinter itu tadi. Nah, ini hanya untuk mengajak Bapak Ibu, saudara, untuk melihat kebaikan Tuhan selama ini saya alami begini. Tapi jangan-jangan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang berbeda. Kalau di dalam Injil ini tadi, orang Romawi mengerti anak dewa itu begini-begini. Tapi Markus mengingatkan, kalau Yesus hadir dengan cara seperti itu, belum tentu kamu juga mengerti. Jangan-jangan iblis, setan-setan lebih ngerti daripada kamu. Kalau mau melihat Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya, perhatikan ketika dia mati di kayu salib. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Biasanya Pak Abah. Atau Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Enggak ada yang nanya ya Pak.
Takut, Pak. Ya udah, jangan nggak ada yang nanya. Saya ngomong terus kalau nggak ada yang ngomong. Nanti Pak Berikutnya. Seto yang nanya. Lagi apa yang kita perlu belajar dari gambaran tentang Yesus yang disampaikan oleh Markus ini ya. Ini perhatikan, ini murid-murid Yesus. Mengapa mereka melihat mukjizat yang besar-besar itu, tetapi kok tidak sampai kepada pemahaman mengenai Yesus? Perhatikan juga setan-setan itu. Setan-setan itu kan jadi korban Yesus kan ya. Yang mereka diusiri kok. Mereka kok justru malah melihat atau mengetahui siapa Yesus. Jawaban gampangnya, setan, roh jahat itu sudah ada sebelum para murid ya. Sudah duluan ada. Murid-murid ini belakangan. Dan kemudian berikutnya lagi. Kalau bicara tentang roh jahat, itu kan mereka tidak punya fisik. Mereka tidak punya fisik. Mereka tidak punya badan, nggak punya tangan, kaki. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka sudah tahu. Kenapa? Yang mereka lihat bukan daging, bukan raga Yesus, tetapi yang nggak kelihatan. Nah, kemudian kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini? Bapak Ibu pernah capek mikirin Tuhan apa enggak? Capek mikir Tuhan. Bosen mikir Tuhan. Bertanya tentang Tuhan dan enggak nemu jawaban. Pernah, Pernah Pak. mengalami situasi kayak gitu atau enggak? Pernah. Lagi masalah. Pernah bosen sembahyang apa enggak? Pernah juga. Nah, sekarang begini. Saya balik pertanyaan. Bapak Ibu pernah dibuat tersenyum oleh Tuhan enggak? Apa enggak? Sering, Pak. Dibuat tersenyum oleh Tuhan. Sering. Gimana senyumnya coba? Saya tunjukin ke saya pin kalau mau nunjukin senyumnya, Pak. Ayo ngomong. Kapan Tuhan, Bapak Ibu merasakan Tuhan membuat saya tersenyum? Bangun Kalau pagi, Bapak Pak. Ibu mengalami Tuhan membuat Bapak Ibu tersenyum, tolong amati. Yang aktif dari badan kita itu pikiran saja atau pikiran plus hati? Hati plus pikiran, Pak. hati. Ada pikiran, hati. Ada hati. Pikiran membuat kita mengerti, kita gunakan pikiran untuk mengerti. Tapi kemudian hati merasakan. Yang bisa membuat tersenyum yaitu rasa atau hati. Nah, sekarang yang lebih banyak kita gunakan untuk berhubungan dengan Tuhan yang mana? Hati atau pikiran? Harusnya hati, Pak. Yang bisa membuat orang pusing tentang Tuhan itu pikiran ya. Ya. Bukan lutut. Bukan ini, pusing aku gitu kan kayak gitu. Pusing kan di sini kan. Orang bisa memikirkan tentang Tuhan dengan macam-macam cara, bisa jadi sampai kelelahan. Tetapi kemudian ketika berurusan dengan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kuasanya bisa dialami, bisa dirasakan, kita memang tidak bisa berlaku seperti setan tadi ya, membuat raga kita tidak ada supaya bisa melihat Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berhubungan dengan Dia dan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau pernah sekali lagi mengalami bagaimana Tuhan membuat saya tersenyum, pikiran saya mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Dan hati saya merasakan betapa dengan cara itu Tuhan memperhatikan saya. Nah, dengan kemampuan itu juga Bapak Ibu, kita bisa mengalami, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kalau orang berdoa hanya menggunakan pikiran dan bibir, orang bisa kelelahan, kecapean.
Tetapi ketika orang menikmati kebersamaan dengan Tuhan dengan hati, situasi akan berbeda. Kemudian satu lagi, ini juga sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena menyangkut hal yang mendasar untuk orang yang percaya. Kemampuan kita dengan pikiran dan hati itu kan menolong kita untuk percaya kepada Tuhan kan ya. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan selalu hidup di dua level. Hidup di dua level. Level yang pertama itu yang kelihatan bisa difoto, fotonya bisa dilihat. Level jasmani itu. Nah, kemudian level yang rohani itu level yang tidak kelihatan. Tapi saya sebagai orang yang percaya bisa melihat itu. Bapak Ibu bisa mengatakan, pernah mengalami mukjizat atau belum? Pernah, Pak. Kan ya? Kalau saya mengakui saya mengalami mukjizat, berarti saya tahu Tuhan yang mengerjakan. Lebih kuat lagi, saya melihat Tuhan mengerjakan sesuatu untuk saya, dan ini tidak biasa. Kok bisa mengatakan saya melihat? Padahal Tuhan Yesus nggak kelihatan. Itulah yang saya maksudkan dengan level rohani. Kan bisa juga kan ya, orang melihat tanpa mata. Pernah melihat tanpa mata? Ya. Pernah mimpi atau belum? Kalau mimpi itu matanya merem apa melek? Kok melihat? Pernah melek, Berarti Pak. melihat tanpa mata kan? Meremelek itu enak. Pernah ngomong tanpa kata? Bicara tanpa kata? Ngomong cuma pakai bibir. Gimana? Ngomong cuma pakai bibir tapi nggak keluar kata. Ngomong hanya dengan jari telunjuk. Nah, hal yang seperti ini sekarang kita lihat sederhananya. Saya sebagai orang yang percaya melihat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Secara jasmaniah orang lain bisa melihat apa yang saya lihat. Tetapi saya sebagai orang yang beriman melihat apa yang tidak dilihat orang lain, yaitu ketika Tuhan dalam peristiwa ini, Tuhan membuat sesuatu untuk saya. Ini contoh yang gampang ya, contoh saja. Bapak Ibu nanti silakan cari contoh sendiri. Ini saksinya ada di situ. Keluar tol Pondok Indah itu. Di situ itu saya mengalami mukjizat itu. Nggak nyambung ya. Saya dari kantor, ya mau ngajar di sini. Di situ kan mobil saya pecah sebelah kiri. Kalau ngomongan, untung saya masih bisa sampai pinggir ya, udah mau keluar. Saya sudah siap mau mengganti ban. Tiba-tiba muncul satu orang laki-laki di belakang saya. Satu orang laki-laki. Kemudian bukan orang itu yang bantu saya ganti ban mobil. Saya yang bantuin orang itu ganti ban mobil. Nah, dia yang lebih aktif, dia yang buka, masang, saya cuma bantuin ngambilin ini, ngambilin itu gitu loh. Orang akan mengatakan biasa saja kayak gitu kan. Tapi buat saya, ya itu tadi, saya yang melihat, enggak. Bagaimana mungkin di situ tiba-tiba orang muncul? Saya memang tidak minta nomor handphone ya, tapi saya tanya, dari mana kok tiba-tiba ada di situ? Ini tadi saya diturunin bos saya di situ. Tapi buat saya tadi tahu-tahu ada di situ. Nah, kemudian saya kan senang dong di tempat kayak gitu dibantuin, coba digantiin ban mobilnya. Spontan karena senang, saya mau kasih dia uang kan, dan itu bukan apa-apa, biasa saja toh. Dia nggak mau, beneran nggak mau, sampai saya ulang-ulang nggak mau. Apakah saya mau ngomong itu kebetulan? Ya, kalau Tuhan waktu itu nggak bantuin saya nggak ngajar di sini malam itu. Terlambat, Pak. Nah, sederhana kan? Tapi Bapak Ibu coba, ini contoh, Bapak Ibu silahkan cari sendiri di dalam kehidupan. Ya, saya mengalami hal ini dan hal itu, dan saya melihat Tuhan bekerja. Kalau tidak melihatnya, nanti jangan-jangan ditegur oleh Yesus. Sudah melihat banyak mukjizat yang aku lakukan, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti?
Terus Tuhan Yesus bilang apa tadi, Bu? Degil. Masih degilkah hatimu gitu ya. Nah, Kayak saya. untuk bisa melakukan itu, apa yang diperlukan? Kalau Bapak Ibu kita semua sibuk dengan segala macam aktivitas terus, agak sulit melakukan itu. Perlu ada waktu untuk meluangkan waktu ya, untuk mengingat, memperhatikan apa yang sudah saya alami, dan perhatikan di mana saja saya mengalami pertemuan-pertemuan dengan Tuhan seperti itu. Saya hanya sebut yang terjadi di sini karena jelas contohnya ya. Di tempat lain, dalam kesempatan yang berbeda, banyak yang saya bisa cerita. Banyak, Pak. Tapi untuk malam ini cukup saja ya. Nanti untuk pertemuan berikut kita pindah ke Injil Matius. Dan nanti tolong Bapak Ibu mempersiapkan dengan membaca Matius bab 1, bab 2, bab 5, bab 23. 1, 2, 5, 23. Baik, cukup untuk malam hari ini. Terima kasih, kita berdoa ya. Kita diingatkan ya, supaya kita semakin mengenal Yesus di kehidupan kita, di karya-karya kita sehari-hari. Jangan terus kalau sudah sukses lupa Yesus gitu ya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak. Amin. Terima kasih. Akhirnya kami menyelesaikan bahwa walaupun engkau mempunyai kuasa, walaupun engkau tapi seringkali kami tidak begitu. Dan kami adalah yang kami ada apa yang kami inginkan. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar dapat lebih mengenal Engkau dan boleh merasakan kehadiran dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkati kami dalam perjalanan kurang sehingga kami bisa tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, dan boleh menikmati selamat kami ini dengan keyakinan bahwa Engkau terus menampingi kami di dalam perjalanan hidup. Kemuliaan kepada Tuhan itu berarti Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.